Baik, cek. Bapak Ibu mohon maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang sejuk ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dimanapun kita berada. Dan tidak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para sahabatnya dan seluruh umatnya yang insya Allah ketkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ayah dan bunda rahimakumullah, sebelum kita masuk ke pembahasan kajian pada pagi hari ini sesuai dengan temanya, yakni kajian kitab Uqudul Jain, mari kita membacakan suratul Fatihah dengan berharap kepada Allah semoga diberkahi ilmu yang kita dapat dan Allah mudahkan kita untuk menerapkannya. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita buka. Baik, terus selanjutnya adalah kita mendengarkan tasmi atau ayat suci Al-Quran yang insya Allah dibawakan oleh Al-Ustaz Panji Askarul Islam. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah dengarkan tasbih yang insyaallah dapat cerahkan hari kita mulai pagi hari ini. Langsung saja kajian kitab buku dulu Jain insyaallah dibawakan oleh Al-Ustad Kiai Haji Abdul Hafiz Al-Bantani. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi amarna bisilatil arhamiyyin syukuruhu 'alal ilhami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du.
وقد قال تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة لمن اتقى والنار لمن عصى. وقال أيضا في حديث الأخرى كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. Quran wal hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasulukun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz, para umi saya hormati, yang tidak disebutkan satu persatunya, namun insyaallah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat atau rasa takdim pribadi kepada semuanya. Terlebih-lebih yang pertama, khairul qouli ini ahmadu, setinggi puji segala puja, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta maghfirah kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat yang paling terbesar adalah nikmat istiqomah, memegang agama Islam, memegang agama tauhid, memegang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini, yang insyaallah pagi masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya insanul kamil, yaitu dilahirkannya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berikan salam marilah kita curahkan kehadiran alam revolusi Islam penobrak kebatilan, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kalinya mudah-mudahan selalu tercurah kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita buka kajian tentang seputar Islami, yaitu bertemakan kitab Uqudul fi bayani huquqiz zaujain. Di mana kitab Uqudul ini sedikit menjelaskan tentang frekuensi perjalanan hidup kita dalam rumah tangga. Dijelaskan fi bayani huquqiz zaujain, yang artinya adalah, itu merupakan singkatan. Zaujain itu arti daripada suami istri. Kalau suami bahasa Arab yaitu zauj, kalau bahasa istri bahasa Arabnya adalah zaujah. Jadi antara zauj dengan zaujah itu singkatannya menjadi zaujain, sehingga ada dalam kitab Uqudul fi bayani huquqi zaujain. Insyaallah akan bahas tentang sedikit masalah frekuensi perjalanan tentang rumah tangga. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ilmu Allah seputar Islami. Dalam hal ini adalah kitab Uqudul. Sebelum dibahas tentang hak-hak seorang suami atau suami istri, tentang bayan zaujain, kita bahas dulu masalah muqaddimah. Karena dari berbagai kitab pun pasti dari kalangan semua ulama mencantumkan lafaz basmalah, hamdalah, sholawat salam pada Rasulullah. Itulah PR atau persoalan, tugasnya pengarang kitab pasti diawali dengan muqaddimah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mencari ilmu. Bahasa Arabnya adalah thalabul ilmi, mencari ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan dengan temuan kita ini, silaturahmi ini, meskipun tidak bertatap langsung wajahnya melalui media, tapi mudah-mudahan pahalanya tidak berkurang. Kita niatkan ngaji
Niatkan dalam hati untuk mencari ridha Allah melalui jalan mengaji. Yang namanya ngaji itu tidak harus di masjid saja, tidak harus di majelis taklim saja, tidak harus di musola saja, tidak harus di tempat-tempat yang biasa kita pakai majelis taklim, tapi di berbagai tempat pun niatkan diri untuk mengaji kitab-kitab Allah, kitab-kitab para ulama, insya Allah pahalanya tidak akan pernah berkurang. Tak lain dan tak bukan kita mengaji apa tujuannya adalah waridhoka matlubi, mencari ridha Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji, untuk dicoba. Dialah Tuhan kita yang menciptakan mati dan hidup, menciptakan hidup dan mati. Apa tujuannya Allah masih menciptakan hidup, nikmat hidup kepada kita semua? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji, untuk dicoba siapa amal yang paling baik di hadapan Allah. Siapa amal yang paling soleh di hadapan Allah? Siapa amal yang paling baik di hadapan Allah? Nah, salah satu daripada amal baik itu adalah sering mengaji, karena kita meraih ketenangan dari Allah. Salah satunya adalah sering mengkaji kitab-kitab ulama, yaitu yang anut pada ajaran baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tak lain dan tak bukan tadi tujuannya apa mengaji? Adalah waridhoka matlubi, semata-mata mencari keridhaan Allah. Karena yang kita cari itu bukan surga. Karena yang kita cari harapkan itu dari Allah, bukan kebaikan yang sifatnya amal soleh seperti berbuah pahala atau ganjaran. Tapi tak lain dan tak bukan adalah waridhoka matlubi, hanya ridho Engkau ya Allah kami tuju. Makanya di situ kita diajarkan doa oleh Rasul, Allahumma inni as'alukal ridho wal jannah. Kan itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata. Di situ yang kita pinta bukan surga dulu, tapi ridho Allah yang kita harapkan dari Allah. Oleh karenanya Rasul mengajarkan lewat doa, Allahumma inni as'aluka ridho wal jannah. Dalam doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bukan bahasanya Allahumma inni as'aluka jannata wa ridho, tapi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi jannahnya nomor kedua. Nah, itulah kita ajarkan, kita kaji berbagai doa, ada makna yang tersembunyi. Jadi yang kita harapkan ngaji ini adalah semata-mata mencari keridhaan Allah, baru di situ kita harapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli surga pun belum tentu semuanya mendapatkan ridha Allah. Dari mana keterangannya? Ini adalah kata Rasul, ada salah satu penghuni surga masih ditanya oleh Allah. Kata Allah di dalam hadis khususnya dikatakan, ya ahlul jannah, wahai ahli surga, madza turidun, kata Allah. Bahasa kita artinya adalah apalagi yang kau harapkan dari aku, kata Allah. Bertanya kepada ahli surga. Sementara ahli surga itu sudah mendapatkan fasilitas banyak, kenikmatannya luar biasa, dan kenikmatannya itu beda dengan nikmat dunia. Yang dipinta oleh ahli surga adalah ahli surga menjawab tentang perkataan Allah. Kata ahli surga, waridhoka matlubi ya Allah. Ridho Engkau yang kami harapkan. Jadi semuanya yang ada di surga itu, penghuni surga belum tentu mendapatkan ridho Allah. Oleh karenanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bukan Allahumma inna nas'aluka jannata wa ridho. Tapi redaksi katanya ridhoka wal jannah. Semata-mata ridho Engkau ya Allah, baru kita harapkan surga. Jadi artinya surga itu nomor kedua setelah adanya ridho. Dengan ridho pasti surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ngaji ini, tolab ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kok enggak bisa dengar? Pengen melihat orang-orang.
Ini orang-orang. Jadi lanjut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih pada istirahat kali ya. Lanjut ke mukadimah. Di sini baru kita baca kitabnya Qudurul Jan, mukadimah yang kita baca. Istirahat ya. Mohon ayah dan bunda untuk buka kamera. Sekalian kita sekedar silaturahim Bapak Ibu ya. Karena dengan silaturahim itu ada manfaatnya dua kata Nabi. Yang pertama adalah tajlibur rizqo wa tutawwilul umur. Bisa menarik rezeki dan menjangkan umur. Ya. Langsung baca kitab Qudurul Jan. Namun sebelum ke hak-hak suami istri kita baca dulu masalah mukadimah. Karena setiap berbagai kitab pun pasti persoalan atau tugasnya pengarang kitab itu adalah mencantumkan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin wa ansur alaina hikmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu kitabnya. Sop pertama. Sebelum sop pertama, nama kitabnya adalah Syarah Uqudul Jain. Nama kitabnya Uqudul Jain. Intisari yang dibahas dalam kitab Uqudul Jain itu apa? Kalau kita tahu di situ ada bawahnya fi bayani huquqiz zaujaini, dalam menjelaskan tentang hak-hak atau kewajiban-kewajiban suami istri. Jadi arti dari kata zaujain itu suami istri. Kalau suami bahasa Arabnya zauj. Kalau istri zaujah. Jadi singkat menjadi zaujain, suami istri. Ya, Masya Allah itu si Bapak luar biasa. Anaknya senantiasa ikut ngaji. Nah, pengarang kitabnya adalah fi bayan Ta'liqul Fadil Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Risalati fi dzalika li ba'din nasihin nafa'allahu bihi amin. Ini pengarangnya kitab Uqudul Jain ini adalah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Risalati fi ba'din nasihin nafa'allahu bihi amin. Semoga Allah memberikan manfaat, ilmu manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jom baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditakdirkan makna di dalam baca bismillah itu adalah abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat asli. Jadi ada bahasa abtadi'u. Sebelum lafaz bismillahirrahmanirrahim ada lafaz abtadi'u yang dibuang, yang disembunyikan oleh para alimil ulama. Apa artinya abtadi'u? Kalau kita seorang pelajar adalah saya memulai ngaji kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi bacanya abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya saya mulai ngaji ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Langsung qala al-faqiru, telah berkata al-faqir. Kalau bahasa yang lebih enaknya adalah mengeluarkan qaul. Siapa fakir di sini? Pengarang kitabnya. Jadi mengeluarkan bahasa al-faqir itu bukan berarti beliau fakir. Jauh dengan kita. Ya, artinya dengan mengeluarkan bahasa al-faqir, Syekh Nawawi itu mengeluarkan bahasa al-faqir itu saking tawaduknya, saking rendah hatinya di hadapan Allah. Sehingga mengeluarkan bahasa al-faqir. Tidak mengeluarkan bahasa anak syekh, anak ustaz. Gitu kan? Nah, saking tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah sehingga beliau mengeluarkan bahasa al-faqir. Apa artinya al-faqir? Adalah butuh.
masih butuh kepada ilmu-ilmu Allah. Ternyata ilmu yang dia miliki itu belum seberapa, apalagi kita, gitu kan. Kita masih sekedar ngaji-ngaji. Beliau seorang pengarang kitab, tapi masih mengeluarkan bahasa al-faqir, orang yang butuh kepada ilmu Allah. Ya, artinya masih banyak ilmu-ilmu yang belum beliau dapatkan. Sehingga beliau mencontohkan kepada kita semua sebagai murid-muridnya adalah qalal faqir ila rahmati rabbi, lanjut Bapak Ibu, ila rahmati rabbi al-ghaffari Muhammadul mu'tarifu bil auzar basarahu Allahu ayuban nafsihi wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Jadi Syekh Nawawi seorang pengarang kitab, beliau mengharapkan kepada ridhonya Allah dan rahmat Allah. Apa artinya rahmat? Adalah sebuah kasih sayang dari Allah. Jadi meskipun dosa kita besar bagaikan gunung, rahmat Allah, pengampunan Allah, kasih sayang Allah lebih jauh besar daripada gunung itu. Itulah rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu tidak ada yang bisa membandingi. Saking luasnya, saking besarnya rahmat Allah. Al-Ghaffari, Allah terkena sifat Al-Ghaffar. Apa arti Al-Ghaffar? Maha banyak pengampunan. Jadi meskipun lembaran-lembaran hitam sebelumnya terisi dengan lembaran hitam, maka jangan sangka pintu taubat Allah telah ditutup. Tetap pengampunan Allah selalu terbuka sepanjang kita terus bertobat kepada Allah, tobatnya taubatan nasuha. Seperti alimul ulama yang mengajarkan kepada kita ada beberapa syarat-syarat taubat. Nah, jadi artinya Allah itu maha luas pengampunannya, kemudian dibuka lebar-lebar pintu taubatnya oleh Allah. Jadi, kalau kita punya keyakinan, punya prinsip, oh dosa saya mah udah banyak, meskipun sholat juga, nggak bakal diterima oleh Allah. Nah itu perlu kita balikan pola seperti itu. Jangan sangka pintu taubat Allah telah ditutup. Kata Allah dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Muhammadul mu'tarifu, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Tanara. Seorang mu'tarif. Mu'tarif itu apa? Diambil dari kata i'tiraf. Saking rumasa di hadapan Allah, banyak apa? Bil auzari, banyak dosanya di hadapan Allah. Saking tawadunya masih merasa dirinya paling banyak dosanya di hadapan Allah. Itu seorang ulama besar. Perlu diketahui Bapak Ibu, Syekh Nawawi itu lahirnya di sini, di Serang. Lahirnya di Serang. Tepatnya di sini, dekat ke arah Pandeglang, masih di Serang, masih Banten. Sehingga dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu adalah diambil dari daerah orang Banten, ya, orang Banten. Syekh Nawawi itu lahir di sini, kemudian beliau sempat dijadikan imam-imam di Mekah dan sampai meninggal di Mekah. Kuburannya ada di mana? Ada di Mekah, Ma'la Mekah. Pinggiran makomnya Syekh Nawawi itu di pinggirnya adalah Mamuruyani Cisembur. Kemudian sebelahnya lagi adalah Mamang Ciberem. Sebelahnya lagi adalah Siti Asma, putrinya bontotnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi di kalangan itu para alimil ulama, ulama-ulama dari Indonesia, sehingga dalam waktu pas zaman kerajaan Syarif Aun mau dibongkar untuk pelebaran lokasi Mekah. Ternyata pas dibongkar kebetulan kuburan Syekh Nawawi, digali kuburan Syekh Nawawi masih utuh. Ini dalam satu riwayat, dalam satu kisah Syekh Nawawi masih utuh. Bahkan buahnya juga enggak robek sedikit pun. Hanya sekedar kotor-kotor sedikit, tempelan tanah itu kan. Ternyata para karyawan itu lapor kepada rajanya, Raja Syarif Aun. Ya raja kalau bahasa kita. Ada salah satu kuburan pas ketika digali jenazahnya masih utuh, bahkan buahnya juga kain kafannya belum sobek. Padahal sudah puluhan tahun. Saking kata Syarif Aun, Syarif Aun apa jawabannya? Oh, ini adalah salah satu ulama dari Indonesia, salah satu waliun min auliyaillah, salah satu ulama dari Indonesia, sudah tutup lagi, enggak jadi kita
pelebaran di Mekah dari waktu itu. Nah, jadi area itu kuburan Syekh Nawawi terjaga sampai sekarang masih ada. Di pinggirnya adalah Mama Royaniti Sembur, kemudian sebelahnya lagi adalah gurunya Habib Munzir. Di situ ada Habib Munzir, gurunya bukan Habib Munzir ya, gurunya Habib Munzir. Kemudian sebelahnya lagi adalah Siti Asma putri Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang Siddiq. Siti Asma itu adalah ketika Rasul pulang dari medan perang, Siti Asma lah yang senantiasa memberikan makanan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke materi. Muhammad al-Mu'tarifu bil Auzar, seorang ulama yang besar, masih merasa dirinya i'tiraf bil Auzar, merasa dirinya paling kotor di hadapan Allah. Oh, itu kan luar biasa nih bahasanya. Muhammad al-Mu'tarifu bil Auzar, seorang ulama besar yang selalu i'tiraf hatinya merasa paling kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permohonan selanjutnya yaitu basarahullahu uyuba nafsihi, semoga Allah melihat disertai rahmat. Jadi ada bahasa Arab itu redaksi katanya berbeda, maknanya berbeda, kemudian maknanya sedikit persamaan tapi ada perbedaan. Contoh basarahullahu, Allah melihat disertai dengan rahmat. Berbeda dengan makhluk, gitu kan? Kalau kita melihat hanya sekadar melihat, tidak dibarengi dengan rahmat. Tapi kalau Allah melihat kepada hambanya, sudah melihat disertai dengan rahmat. Itulah Allah. Sehingga dengan rahmatnya Allah itu uyuban nafsihi, Allah menutupi aib-aib dirinya seorang ulama besar, yaitu Syekh Nawawi. Jadi ini permohonannya. Jadi kalau kita berdoa Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, itu ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Makna yang tersembunyi di dalam kata Allahumma gfirli itu bukan ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Tapi makna yang lebih tepat jumhur ulama adalah Allahumma gfirli dunubi, ya Allah tutuplah aibku. Jadi bukan diampuni dosanya, tapi ditutup aibnya. Itulah makna Allahumma gfirli dunubi, bukan diampuni dosanya oleh Allah, hanya sekadar ditutupi aib-aib selama di dunia yang kita sudah amal, yang sudah kita lakukan. Jadi semua kesalahan, khotoyat, dosa, kesalahan kita yang baik disadari atau tidak disadari itu bukan diampuni. Sebetulnya makna dari kata Allah maghfirli dunubi itu adalah ditutupi aibnya di hadapan Allah kelak di yaumil jazaa. Basarahullahu yuba nafsihi. Kemudian wa ja'ala yaumahu khairan min amsihi. Semoga Allah menjadikan di hari ini, di hari itu khairan, lebih baik min amsihi, daripada hari-hari sebelumnya. Jadi permohonan beliau, semoga orang yang mengaji kitab ini dijadikan harinya hari yang lebih baik daripada timbang dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Inilah permohonan kita. Sehingga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rasa istiqomah di dalam hati. Sebab nikmat yang paling mahal di hadapan Allah adalah istiqomah. Sehingga ada salah satu sahabat dari kalangan orang pemuda berbicara kepada Rasul, berkata kepada Rasul, ingin diberikan wasiat. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ausini wasiyatan. Bahasa kita, ya Rasulullah, berikanlah wasiat, satu wasiat saja kepadaku, kata sahabat. Kemudian Rasul memberikan wasiat kepada laki-laki itu, kata Rasul, qul, katakanlah olehmu hai laki-laki, amantu billah summastaqim. Katakanlah olehmu, saya beriman kepada Allah, setelah beriman kepada Allah summastaqim, kemudian kau istiqomah di dalam imannya. Nah, inilah kita masih mengalami rasa istiqomah iman dan Islam kepada Allah. Jadi nikmat istiqomah itu sama dengan amal soleh kita dawamkan, Pak. Jadi istiqomah itu berkesinambungan. Kalau bahasa kita dawam. Meskipun seminggu sekali ngaji, ini dawam. Yang ditilai oleh Allah itu dawamnya, berkesinambungannya, istiqomahnya. Bukan setiap hari selalu beramal soleh. Tidak. Tapi meskipun seminggu sekali,
gitu kan? Tapi insya Allah pahalanya tidak mengurang. Ya, jadi yang ditilai oleh Allah itu adalah bukan banyak amalnya, bukan banyak amal solehnya, tapi istiqomah di dalam amal itu. Ya, dalam amal itu. Sehingga istiqomah itu luar biasa maknanya kan. Kita sholat puasa Senin Kamis, kemudian sholat malam Qiyamul Lail, itu istiqomah kan. Meskipun seminggu sekali. Meskipun seminggu 2 kali, misalkan puasa Senin Kamis, itu istiqomah sudah biasa, maka itu lebih mahal pahalanya di hadapan Allah daripada amal soleh yang kadang-kadang gini, kadang-kadang enggak, kadang-kadang gitu kan. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wa allaw istaqamu 'ala tariqati, barang siapa yang beristiqomah di dalam jalanku, di dalam tariqahku, maka la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini jaminan yang Allah berikan pada orang-orang yang menjaga keistiqomahan keimanan kepada Allah. Kata Allah, jaminannya adalah la asqainahum ma'an ghadaqa. Pasti Allah akan menurunkan hujan rahmat kepada hari itu. Di hari itu kepada orang tersebut yang menjaga keistiqomahannya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah sehingga berbuah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kama yanbaghi lahu wassalatu wassalamu. Alhamdulillahi kama yanbaghi lahu wassalatu wassalamu. Segala puji bagi Allah. Nah, semua puji itu ada berapa? Puji ada 4. Qadim alal qadim. Allah kepada Allah. Kemudian qadim alal hadis, Allah kepada makhluk. Hadis alal qadim, makhluk kepada Allah. Kemudian hadis alal hadis, makhluk kepada makhluk. Itu puji. Nah, semua puji yang 4 itu, qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis, itu semuanya lillahi, hanya milik Allah semata. Jadi ada bertanya kepada saya kemarin pas saya ngisi kajian di Bonang kalau nggak salah. Ustaz, Allah itu adanya di mana ya? Nah, itu pertanyaan yang menjawab itu bukan di sini, tapi di sini. Nah, di hati kata Nabi, yang menjawab pertanyaan seperti itu adalah hahuna, di sini. Sama dengan keimanan dan ketakwaan. Ada yang bilang Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Iya, betul. Kalau menurut syariat betul. Ya kan? Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Lam yalid walam yulad, tidak pula diperanakan, gitu kan? Tidak punya anak. Nah, tapi kalau kita jawab secara ilmu tauhid, Allah itu memang iya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Berarti kalau tidak punya ayah, tidak punya ibu, Allah sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, berarti Allah itu bukan dalam satu sisi, bukan hanya sekedar maknanya Allah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau tidak punya ayah, tidak punya ibu saja, berarti Allah kayak Nabi Adam. Sama dengan makhluk. Kemudian Allah itu satu, ya betul satu, memang benar. Secara ilmu syariat. Tapi tinjau ilmu tauhid lagi, kita dalam lagi. Allah itu memang benar satu. Tapi yang satu itu apa? Ada hitungan 2, 3, 4, 5. Nah itu satu. Ya. Makanya bilang kepada Allah itu, kita katakan kepada Allah, Allah bukan satu. Tapi Allah maha tunggal. Atau Allah maha esa. Kalau esa tidak ada 2, 3, 4-nya. Tapi kalau ada hitungan 1, ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, bilangan larinya kan, hitungan. Itulah Allah bukan satu, tapi Allah maha esa. Sehingga ketuhanan yang maha esa, ya kan? Dalam Al-Quran dikatakan qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Ya kan? Ahad satu kan? Ahad satu. Nah, kalau wahidun baru satu. Kalau ahad tunggal. Makna ahad di situ adalah bukan satu. Kalau satu ada 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tunggal tidak ada hitungan selanjutnya. Ya kan? Nah, kemudian Allah ada yang berkata lagi, Allah itu adalah
sama dengan angin. Yang tidak terlihat. Allah itu tidak terlihat, kemudian rasanya ada. Kerasa pada saat kita jalan pinggir jalan, kerasa angin kan banyak. Nah, ada yang bilang seperti itu. Berarti kalau Allah hanya sekedar ada rasanya, tidak ada zatnya, maka seperti angin. Berarti sama dengan makhluk. Berarti bukan seperti itu. Maknanya hanya bisa menjawab, yang menjawab adalah hanya hati, keimanan kita. Sama dengan ketakwaan. Makanya di sini kita dapat simpulkan, diajarkan oleh ulama, jangan mudah untuk memvonis orang lain kamu musyrik, kamu bid'ah, kamu musyrik, kamu syirik kepada Allah. Nah, belum tentu yang beliau amalkan amal soleh itu musyrik di hadapan Allah. Sehingga ini bisa kita ambil hikmah atau pelajaran dari bahasa-bahasa tauhid ini. Allah bukan satu, tapi Allah Maha Tunggal. Allah bukan kayak seperti angin, rasanya ada tapi datanya nggak terlihat, itu kan. Allah tidak punya ayah dan tidak punya ibu, berarti sama dengan Nabi Adam. Di sinilah kita diajarkan oleh ulama, jumhur ulama, jangan mudah memvonis orang lain kamu musyrik, kamu murtad, kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu, keluar dari koridor agama. Tidak. Ya, hati-hati dalam berbicara. Lanjut. Wassalatu wassalamu, dan salam, rahmat dan salam, solawat salam. Jadi arti dari kata solawat itu adalah rahmat, sebuah pengampunan atau sebuah kasih sayang dari Allah. Semoga tercurah wassalamu dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan bacaan sholawat kepada Rasul, sehingga dengan sholawat itu akan timbul iksir di dalam hati kita. Apa itu iksir? Iksir itu adalah sinaran dari pancaran sholawat. Hanya kalau ada orang yang membid'ahkan sholawat, di sini nih kita jelaskan sedikit masalah keutamaan sholawat. Di sini ada iksir di dalam hati itu, adalah lembutan yang tersembunyi. Bagaimana untuk menggali dari kata bahasa sembunyi itu iksir, maka perbanyak sholawat. Insya Allah akan timbul iksir di dalam hati kita. Apa itu iksir? Adalah pancaran dari sholawat yang kita baca, yang kita dawamkan bacaannya itu. Sehingga Nabi mempunyai gelar anta iksir wa ghali. Engkau bagaikan iksir. Iksir itu adalah bagaikan emas permata di dalam hati kita yang tidak ada bandingannya. Saking mahalnya di hadapan Allah, itulah iksir di dalam hatinya orang-orang yang beriman, khususnya orang yang mendawamkan bacaan sholawat. Ya, sholawat. Sehingga dengan bacaan sholawat ini akan timbul cerah di dalam hati kita, tenang, gitu kan. Nah, disitulah kita diajarkan bacaan sholawat. Saking agungnya baginda Sayyidina Muhammad, maka umat-umatnya bisa melihatnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil kiamat. Siapakah? Yaitu orang yang mendawamkan bacaan sholawat. Diakui umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Bahkan para nabi dan para rasul, ada salah satu nabi yang ingin dijadikan bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapakah diantaranya? Diantaranya adalah Sayyiduna Musa alaihi salam. Saking pintarnya ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa ingin dijadikan bagian daripada umat Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya? Kisahnya ketika Nabi Allah Musa ingin melihat zatnya Allah, ingin melihatnya bentuknya Allah. Naik Nabi Musa ke Gunung Tursin. Setelah nyampe di Gunung Tursin, puncaknya Nabi Musa berteriak kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, kata Nabi Musa, tolong perlihatkanlah zat engkau, biar aku bisa melihat kepada zat engkau, ya Rabb. Apa kata Allah? Dalam kisah, dalam At-Tabari dikatakan, ya Musa, kata Allah, engkau tidak dapat melihat zat aku
Kenapa? Kata Nabi Musa. Karena kata Allah, ada 70.000 hijab yang menghalangi antara aku dan hambaku. Kata Allah. Maka ada salah satu golongan umat dari kalangan hambaku, yaitu yang bisa melihat kepadaku adalah salah satunya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Nabi Musa, ya Allah ya Rabb, tolong jadikanlah aku daripada bagian daripada umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin dijadikan umat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan. Luar biasa, saking luar biasa Nabi. Nah, di situ di dalam kisahnya dalam kitab At-Tabari, di dalam mimpinya Abul Hasan As-Sadili. Syekh Imam Abul Hasan As-Sadili pernah bermimpi. Di dalam mimpinya itu adalah melihat Nabi Allah Musa dan Rasulullah sedang berdialog. Sedang mengobrol gitu. Di dalam ngobrolnya, di dalam obrolannya Nabi Musa dan Rasulullah, Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Ini di dalam mimpinya Abul Hasan As-Sadili. Nah, kata Nabi Musa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah benar perkataanmu, sabdamu tentang ulama'u ummati ka'ambiya Bani Israel? Apakah benar tentang perkataanmu ulama dari kalangan umatku itu lebih sama derajatnya seperti para nabi dari kalangan Bani Israel? Kata Nabi jawabannya apa? Naam ya Musa. Iya, betul. Kenapa kata Nabi Musa? Karena ulama dari kalangan umatku itu pintarnya luar biasa, waroknya luar biasa, zuhudnya, tawaduknya, kemudian hatinya di hadapan Allah, ibadahnya, amal solehnya, istiqomahnya, gitu kan. Berarti kata Nabi Musa, tolong hadirkan satu saja dari kalangan ulama dari kalangan umatmu. Aku ingin melihat kepintaran dari kalangan umatmu, kata Nabi Musa. Itu dalam mimpinya Abu Hasan As-Sadili, dalam kitab At-Tabari dikatakan Rasulullah SAW memanggil Sayyiduna Imam Ghazali. Imam Ghazali kita tahu ya, beliau adalah seorang ulama besar yang ada di mana? Di desa Al-Ghazali. Ghazali itu nama kampungnya, Ghazaliyah, sehingga menganut thariqah Ghazaliyah. Itulah Imam Ghazali. Nah, ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh Nabi Musa. Kalau bahasa kita, man ismuka, siapa namamu? Maka Imam Ghazali menjawab, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, cukup sampai di sini. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata kamu kan benar ini ulama dari kalangan umat. Kok ketika saya tanya Muhammad, jawabannya itu bertele-tele panjang, kata Nabi Musa. Maka kalau engkau pintar, kata Nabi Musa, cukup kau menjawab saya Muhammad Al-Ghazali, saya Al-Ghazali, gitu kan. Saya tidak nanya siapa bapakmu, siapa kakekmu, siapa datukmu. Cukup kalau memang kau pintar, saya jawab, engkau jawab, saya Imam Ghazali, cukup. Maka Imam Ghazali berkata kepada Nabi Allah Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawab perkataan Nabi Musa. Kata Rasul, ya silakan. Nabi Musa menjawab perkataan Nabi Musa. Imam Ghazali menjawab perkataan Nabi Musa, ya Musa, gitu kan. Bukankah dulu engkau pernah ditanya oleh Allah? Kata Allah dalam pertanyaannya, ada apa yang ada di tanganmu itu, wahai Musa? Kemudian engkau menjawab, ini adalah tongkat. Tongkat ini untuk membelah laut, tongkat ini untuk membelah batu, untuk menjelma jadi ular, mengalahkan para sihirnya Fir'aun, gitu kan. Nah, maka kalau memang kau pintar, kata Imam Ghazali, cukup kau menjawab ini tongkat. Allah tidak nanya buat apa itu tongkat, buat apa itu tongkat, gitu kan. Fungsinya buat apa, Allah tidak nanya. Maka apa kata Sayyiduna Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, karena saya ingin bercakap-cakap lama dengan Allah biar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, apa jawabannya? Begitu pula dengan aku ingin lama bercakap-cakap denganmu biar mendapatkan keberkahan dari Allah melaluimu yang sudah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ Imam Ghazali diakui kepintarannya oleh Nabi Musa, yaitu ulama yang besar, ulama dari kalangan ilmu tauhid yang diakui jumhur ulama. Beliaulah diakui kepintarannya oleh Nabi Musa, yaitu ulama dari kalangan salah satu umatnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Disitulah alur ceritanya, saking pintarnya ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad diakui kebenarannya oleh Nabi Musa. Langsung kita ke materi kisah tadi ya, lumayan, mudah-mudahan bermanfaat materinya ya. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi adada kulli malumina. Kita bersolawat kepada Nabi dan kepada sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Keluarga Nabi ada dari kalangan Bani Hashim, Bani Muthalib, kemudian sahabat Rasul yang menjadikan khulafaur rasyidin adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itulah yang sahabat yang paling masyhur. Nah, langsung kita ke materinya. Soal faslul awal, pasal yang pertama, fi bayani hukuk zaujah al-wajibati ala zauj. Pasal yang pertama adalah menjelaskan tentang hak-hak atau kewajiban seorang istri terhadap suami. Apa saja di sini? Dikatakan qala Allah Ta'ala, berdasarkan ayat suci Al-Qur'an, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kepada istri-istrimu secara ma'ruf. Ma'ruf itu adalah baik, secara benar. Apa pengertian ma'ruf? Ay bil adli, yaitu dengan cara adil. Fil mabit. Nah, ini mungkin bisa kita maknai fil mabit itu dalam menginap satu rumah, itu kan. Digilir, makanya bil adli berarti istrinya lebih dari satu juga bisa, boleh kita maknai ini. Lebih dari 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Fil mabit harus adil dalam menginap. Tidur di rumah istrinya, misalkan malam ini di istri yang muda misalkan, gitu kan. Itu bahasa bil adli bil mabit. Kemudian wan nafaqah, memberikan nafkah harus adil. Wabil ijmal fil qaul, dan ini adalah sepakatnya para ulama. Kalau sepakat ijmal, tidak ada ikhtilaf atau khilafiyah tentang pendapat ini. Jadi semuanya kalangan ulama mengeluarkan bahasa bil ijma'il fil qaul, sepakatnya ulama tentang harus beramal soleh, mempergauli istri-istrimu dengan baik, bil adli, dengan cara adil, kemudian fil mabit wan nafaqah, memberikan nafkah. Nafkah itu apa? Sama dengan amal soleh, sama. Dan nafkah kepada istri dan anak-anakmu, kata Nabi, ya, ini khusus bagi seorang ayah, seorang suami. Nafkah atau sebutir berapapun itu harganya, yang diberikan kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, itu juga levelnya, derajatnya sama, bisa bersodakoh di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau kita setiap hari ngasih uang kepada istri, ngasih uang kepada anak, kepada cucu, kalau sudah punya cucu, ya, itu juga sama nilainya bersodakoh di hadapan Allah. Bahkan ada salah satu ulama, jumhur ulama mengatakan itu lebih pahalanya lebih besar daripada sodakoh kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin sodakoh kepada orang lain, kepada istri kita dulu, kepada anak kita dulu, itu juga lebih utama sodakohnya daripada kepada orang lain. Dalam hal materi, sodakoh itu tidak harus materi saja, Bu, ya. Ada sodakoh, ada infak, beda. Kalau sodakoh tidak harus dengan materi. Kalau infak harus dengan materi. Infak uang ke masjid, infak bata, pasir, semen ke masjid buat sarana pembangunan masjid, itu infak. Nah, kalau sodakoh jangan dibatasi dengan materi. Itu kan? Bahkan senyuman pun menjadi sodakoh, kan gitu, ya. Maka kata Nabi berkata, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Gitu kan. Senyumanmu di depan wajahnya orang lain itu merupakan sedekah. Maka sedekah itu ada 4 kata Nabi. Pilih salah satu dari 4 perkara ini. Yang pertama adalah mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Kata Nabi, barang siapa yang punya harta maka sedekah dengan hartanya. Tidak punya, Ustaz, saya mah harta mah
Maka sedekah kepada istri, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Nomor kedua nih. Maka tidak punya harta, maka alternatif yang kedua harus sedekah dengan kekuatan kita. Semampu mungkin ada sarana pembangunan mushola, majlis taklim, masjid, kita bantu dengan tenaga. Itu juga sudah termasuk sedekah. Tidak punya tenaga, saya mah sudah lemah Ustaz, jalan juga udah enggak kuat. Maka yang ketiga adalah waman kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang punya ilmu maka sedekah dengan ilmunya. Ya kan? Maka ada salah satu teman misalkan di kantor di pekerjaan lapak di perdagangan, maka ajarkanlah ilmu meskipun sedikit. Ilmu kita nggak seberapa, tetap amalkan sedikit meskipun sedikit. Yang terakhir, ilmu juga saya nggak punya Ustaz, saya mau orang bodoh, gitu kan? Bodoh. Ya, orang bodoh. Nah, alternatif yang keempat kata Nabi, wa man kana lahu du'aun falyatasaddaq bi du'aihi. Barang siapa yang punya bisa berdoa kepada Allah, maka mendoakanlah kepada orang-orang yang butuh doanya. Seperti orang pakai miskin kita doakan, orang tua kita doakan, kemudian anak-anak kita doakan biar menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu juga sudah sedekah, Pak, Bu. Jadi sedekah itu jangan dibatasi dengan materi. Kita bisa berdoa kepada orang lain, kepada anak-anak kita nih, mendoakan kepada kita, itu juga sudah amal soleh berbentuk sedekah di hadapan Allah. Insya Allah pahala sedekah tidak akan pernah berkurang. Ya, tidak pernah berkurang. Bahkan sedekah itu yang paling gede pahalanya adalah sedekah kepada anak dan istri, kepada keluarga kita. Sebelum kita sedekah kepada orang lain, sedekah dulu kepada istri dan anak. Kasih uang 2.000 misalkan 5.000, itu sudah sedekah. Niatkan sedekah. Nah, kemudian selebihnya ketika kita bersedekah, niatkan di dalam hati kita, yaitu amal soleh sedekah itu untuk orang tua kita. Insya Allah kita dapat pahala, orang tua kita anggarkan pahalanya itu ada, nyampe ke orang tua kita. Jadi amal soleh kita dapat, kemudian pahala amal solehnya ke orang tua nyampe. Niatkan sedekah atau amal soleh yang lain untuk kedua orang tua kita. Ya, alhamdulillah di kita ini masih bisa bersedekah, ya. Bapak, Ibu bisa hadir di pengajian melalui online ini, itu juga sudah termasuk sedekah. Kenapa? Karena meluangkan waktu untuk di majlis taklim, untuk mengaji kitab-kitab para alimil ulama, bahkan ayat suci Al-Quran yang kita baca, itu juga sudah termasuk sedekah. Sedekah melalui apa? Melalui jasa dan pikirannya. Ya kan? Kita anggarkan waktu nih, luangkan waktu untuk mengaji sedekah, insya Allah. Jadi sedekah itu bukan hanya sekedar materi saja. Ya, materi saja. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat istiqomah dalam hati, sehingga masih diberikan luang waktu untuk hadir di pengajian ini. Nah, tujuannya Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita adalah tak lain dan tak bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji, untuk dicoba siapa amal yang paling baik di hadapan Allah. Adapun bentuk ujian yang Allah turunkan, baik ujian itu kepada seorang bos kepada bawahannya, seorang HRD kepada karyawannya, seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, itu ada ujian-ujiannya. Dan ujian ini bukan berarti kita saja yang mengalami, para nabi dan para rasul juga sama mengalami ujian ini. Seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam diuji yang sangat luar biasa oleh Allah. Bagaimana ujian Nabi Ayub? Yang pertama, ujian Nabi Ayub adalah binatang ternaknya mati, kambing-kambingnya mati secara mendadak, Pak. Kemudian ujian yang kedua, ujian Nabi Ayub adalah aset perkebunannya terbakar. Secara ada yang membakar, itu diuji oleh Allah. Yang ketiga, ujian Nabi Ayub adalah Nabi Ayub diberikan penyakit yang dimana penyakit itu tidak pernah dialami oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Ujian Nabi Ayub, kan? Ujian Nabi Ayub tidak pernah dialami oleh para nabi dan para rasul sebelumnya, sehingga istrinya itu Nabi Ayub meninggalkan.
Ketika Nabi Ayub terkena penyakit ablos, penyakit kulit, bagaikan buduk Pak. Kulit-kulitnya itu campur dengan nanah, bayangkan Pak. Nabi Ayub ujiannya luar biasa. Tapi ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, tidak berhenti berdoa kepada Allah, kata Nabi Ayub, ya Allah, ya Rabb, tolong sembuhkanlah penyakitku ini, meskipun tidak sembuh, tolong berikan kesabaran kepadaku. Kata Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub tidak ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, tapi diberikan kesabaran menghadapi ujian itu. Level sabar itu level paling tinggi, Pak. Sabar itu luar biasa ya. Maka yang namanya juga para nabi, para rasul, doanya itu insya Allah akan diijabah. Maka Allah menjawab di dalam Al-Quran, dikatakan Allah berfirman, pastajabna lahu fakashafna lahu min durrin. Pastajabna lahu, Allah mengijabah kepada doa Nabi Ayub, permohonan Nabi Ayub alaihissalam. Setelah diijabah, fakashafna lahu min durrin. Allah menyembuhkan kepada penyakit Nabi Ayub. Sehingga setelah sembuh penyakit Nabi Ayub, istrinya kembali lagi, anaknya kembali, saudara-saudaranya pada suka kembali kepada Nabi Ayub. Itulah bentuk cobaan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian cobaan Nabi Zakaria alaihissalam. Apa Pak? Cobaan, ujian Nabi Allah Zakaria. Umur 90 tahun baru dikasih anak. Jadi pertama menikah dengan istrinya, umur 90 tahun baru dikasih anak. Kata doa Nabi Zakaria ada dalam Al-Quran tuh, kalau nggak salah. Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warisi. Ya Allah, tolong berikanlah waris atau anak kepadaku. Itu kan, anak kepadaku. Setelah umur 90 tahun baru dikasih anak Nabi Zakaria oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kata Nabi Zakaria, inni wahanal agum minni wasta'ala ra'su syaiba, ya Allah, tulang-tulangku sudah rapuh. Rambutku sudah putih dipenuhi dengan uban. Tapi aku, kata Allah, kata Nabi Zakaria, terus berdoa memohon kepada Engkau, ingin diberikan anak oleh Engkau ya Allah. Sehingga dalam satu kisah dikatakan Nabi Zakaria umur 90 tahun baru diberikan anak, dianugerahi anak umur 90 tahun, Pak, bayangkan. Huisnya, kalau bahasa sudah itu huis, kalau bahasa kita uban, sudah numpuk di kepala. Tapi tetap Nabi Zakaria terus berdoa, memohon kepada Allah, husnudon kepada Allah, bahwa di suatu kemudian Allah akan memberikan anak, menganugerahkan anak kepada kita. Kemudian apa? Lanjut ya. Nah, itulah bentuk ujian yang kita alami. Jadi hakikatnya di hadapan Allah itu, barang siapa hamba Allah yang ingin dijadikan kekasihnya Allah, maka harus siap diuji. Gitu kan? Karena kekasih Allah itu tidak ada yang enggak diuji. Para nabi diuji, para rasul diuji, para ulama, para waliun min auliyaillah itu diuji semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang ulama, tidak ada para nabi, para rasul yang tidak diuji oleh Allah. Karena hakikatnya dengan ujian itu Allah makin sayang kepada beliau. Allah makin sayang kepada hamba tersebut. Gitu kan? Dalam satu keterangan dikatakan iza ahabballahu li'abdihi ibtalahu. Ketika Allah mau mencintai seorang hambanya, maka ibtalahu, Allah akan menguji kepada hamba tersebut. Dalam hal rumah tangga diuji oleh sikap seorang istri misalkan, ya. Nah, itu ujian. Kemudian anaknya bandel, susah diberikan wejangan. Susah dibilangin, main ML terus misalkan, pusat terus, sholatnya sering ditinggal, itu ujian. Yang penting persoalan kita jangan berhenti untuk memberikan didikan yang lugas kepada anak-anak kita. Gitu ya. Jadi hakikatnya ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, maka di situ Allah makin sayang kepada hambanya. Kepada orang tersebut, gitu kan. Allah diuji. Ujiannya dijawab. Nah, di situ lanjut ke kitabnya, wa qala fi suratil Baqarah. Allah berfirman kembali dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi walahunna
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, yang artinya yasalul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bagi engkau wahai para azwaj, wahai para istri, wahai para suami, bagi istri-istri itu misalnya alaihinna bil ma'ruf, bagaikan orang-orang yang senantiasa memberikan kebaikan kepada keluargamu, pada istrimu, kepada suamimu, kan? Apa maknanya minal hukuk fil wujub wastihqaqil mutalabatu 'alaiha la fil jinsi. Oh, di sini luar biasa. Ya, jadi maknanya adalah minal hukuk, dari berbagai kewajiban. Fil wujub wastihqaqil mutalabati 'alaiha la fil jinsi. Bukan dari jenis saja. Ya, beramal soleh, beramal ma'ruf kepada keluarga, kepada suami, kepada istri itu bukan dengan hanya sekadar ilmu saja. Bukan pengetahuan saja dalam hal nafkah, dalam hal didikan, bahkan didikan seorang ayah dan seorang ibu itu kepada anaknya jauh luar biasa daripada memberikan wejangan tentang duniawi, gitu kan. Akhlak yang paling terpenting. Akhlak yang paling terpenting untuk memberikan wejangan kepada anak-anak kita. Pesan yang amat baik. Ay bima yastahiqu syar'an min husnil 'ishrati wa tarkud durar. Seperti itu dah. Nah. Yastahsanu syar'an. Ay bima yastahsanu syar'an. Artinya yastahsanu itu adalah beramal baik. Yastahsanu itu diambil dari kata hasan. Hasanun artinya adalah baik. Syar'an menurut agama. Ya, menurut agama, bukan menurut kita. Kadang-kadang menurut agama mah, kadang-kadang menurut kita mah itu meskipun baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut orang lain. Kenapa? Karena berangkatnya ada dua sisi. Yang pertama memang timbul dari ilmu agama dalam hati kita. Yang kedua kadang timbul dari nafsu. Ya, yang nafsu ini celaka, bahaya. Ketika kita memberikan wejangan baik kepada orang lain belum tentu baik, kan gitu. Kenapa? Karena berangkatnya dari nafsu, memberikan saran, memberikan misalkan solusi dan menjelaskan satu masalah. Berangkat dari hati kita ada dua sisi. Yang pertama adalah dalam ilmu agama, yang kedua dari nafsu. Nah, nafsu itulah yang perlu kita kaji lebih mendalam. Dan ada ujian yang luar biasa di hadapan Allah. Berangkatnya di timur kita sabar, kita tabah. Bahkan ada juga yang nggak sabar. Bahkan seorang istri saking tidak sabarnya dibawa rumah tangga oleh suaminya, sampai-sampai banyak yang minta cerai, minta talak. Ingat para istri, kata Nabi pernah bersabda di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Mukhtarul Hadis juga ada hadisnya yang berbunyi adalah ayyumam ro'atin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Barang siapa seorang istri yang meminta cerai terhadap suaminya, kepada suaminya min ghairi ba'sin, tidak ada faktor apapun, hanya sekedar tidak sabar diajak sama suaminya, selalu pedih, bahkan pola hidupnya sederhana, maka orang tersebut barang siapa yang minta cerai kepada suaminya, bahkan min ghairi ba'sin, tidak ada faktor apa-apa, hanya sekedar suaminya misalkan kerjanya serabutan, maka ingat para istri, para ibu, para istri yang senantiasa, kata Nabi ancamannya adalah faharamun 'alaiha raihatul jannah, haram bagi istri tersebut, bagi perempuan tersebut mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium aroma atau wanginya surga pun sudah diharamkan oleh Nabi, apalagi masuknya. Inilah ancaman dari Rasul melalui hadis Nabi tadi. Barang siapa seorang istri yang minta cerai, minta talak terhadap suaminya min ghairi ba'sin, tidak ada faktor apapun, bahkan tidak ada satu masalah, tiba-tiba minta cerai, tiba-tiba karena ada laki-laki yang lain misalkan, maka ingat ancaman dari Rasul tadi melalui hadis tadi Nabi, faharamun 'alaiha
raihatul jannah, maka haram bagi seorang istri tersebut, bagi perempuan tersebut mendapatkan atau mencium wanginya surga. Jangankan masuk surga, mencium pun sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keharmonisan rumah tangganya sama Bapak Ibu. Saya juga mohon doanya mudah-mudahan rumah tangga saya dijadikan rumah tangga yang seperti Rasulullah. Kemudian semua selebihnya saling kita doakan, mudah-mudahan perjalanan atau frekuensi perjalanan rumah tangga Bapak Ibu diberikan keharmonisan sehingga dijadikan rumah tangga seperti Rasulullah beserta para istrinya, disertai para sahabat dan para rasul yang begitu harmonis rumah tangganya, yang begitu luar biasa, selalu ceria. Ada satu masalah kecil diselesaikan, jangan dibikin besar. Kadang-kadang ada soal masalah kecil digede-gede, masalah gede dikecilkan, bukan tambah tuntaskan gede. Nah, itulah persoalan kita untuk menggali ilmu tentang rumah tangga. Sama, kita juga sharing, saling doakan, saling tukar pikiran. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah memegang agama Islam kepada Allah, sehingga kita menempatkan bimbingan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tenang, mawaddah saling mencintai, warahmah ada kasih sayang. Ya, istilah yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul dan para alim ulama dari berbagai kitab pun ada. Tinggal kita rajin mengaji, insyaallah. Selagi kita diberikan kesehatan, tanamkan keistiqomahan di dalam hati kita untuk mengaji, menggali ilmu-ilmu Allah dari melalui wasilah para kitabnya para alimil ulama. Itulah mungkin kita insyaallah akan bahas selanjutnya ruwiya anin nabi annahu qala fi hujjatil wada, fi hijjatil wada. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari kalangan sahabat dari Nabi. Ya. Annahu qala fi hijjatil wada ay akhiru hajjihi wa huwa hajjatul jum'ah. Mulai dari Jumat. Insyaallah kita akan bahas Sabtu yang akan datang. Ba'da anna hamdallahi ta'ala wa asna. Insyaallah kalau itu selanjutnya kita akan bahas Sabtu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan apa saja yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat khususnya kepada diri saya dan umumnya kepada seluruh Bapak Ibu yang senantiasa mendengarkan kajian tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan materi ini. Untuk selanjutnya adalah masuk ke sesi tanya jawab. Diberikan 3 pertanyaan cepat. Silakan kolom komentar. Baik. Atau jika belum ada yang di komentar, di kolom chat, dipersilahkan 3 orang untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, silakan. Terkait dengan hubungan suami istri yang dimana istrinya meminta cerai tanpa ada faktor, itu bagaimana? Yang tidak ada tanpa faktor, kan biasanya ada penyebab orang minta cerai itu istri. Mohon penjelasannya gitu, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu jawabannya. Ya, lanjut ya, Ustaz. Dalam hal hadis tadi yang kita katakan, memang bunyi hadisnya adalah ayyumam ro'atin salat azzaujaha at-talaqu min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Hadis tadi adalah maknanya kalau secara lafaz ayyumam ro'atin, barang siapa yang seorang wanita, seorang istri sa'alat azzaujaha at-talaqu, meminta cerai terhadap suaminya min ghairi ba'sin, tidak ada faktor apapun. Artinya yang dimaksud sudah min ghairi ba'sin di situ adalah bukan yang bertentangan dengan agama. Tidak bertentangan dengan agama. Meskipun suaminya jarang sholat. Misalkan ada seorang istri, ya Allah ya Rob, saya emang nggak kuat dengan perilaku suami saya ini, misalkan jarang sholat, jarang ngaji, bahkan jarang juga baca Quran. Tetap di situ juga tidak menjadikan ada peluang untuk minta cerai. Nah, kembali ke kita, itu takdir suami kita seperti itu. Ya, cuman persoalan kita terus untuk mendoakan suami kita. Meskipun suaminya seorang perempuan itu tidak rajin sholat, bahkan sholatnya belang betong. Nabi itu sampai ke situ memberikan penjelasan. Meskipun suaminya jarang ngaji, jarang sholat, tapi jangan sampai istrinya itu minta cerai. Nah, terkecuali ada hal-hal atau perkara-perkara yang tidak bolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap suami, misalkan mendidik istri sampai memukul, sampai keluar darah misalkan dengan pukulnya, maka di situ datang ke seorang ulama, Ustaz gimana nih, ada minta saran solusi, maka di situ boleh minta cerai dengan cara ada menyakiti jasmani dan ruhani. Menyakiti jasmani dan ruhani, dipukul atau ditampar, kemudian disakiti hatinya, bahkan diselingkuh, itu kan selalu berzina, nauzubillah, selalu berzina. Itu ada sebagian jumhur ulama mengatakan boleh minta cerai, tapi itu juga tabayun. Apa tabayun? Diperjelas dulu. Ketika ada bahasa ini itu harus ditabayun, diperjelas. Jadi pengertian faharamun min ghairi ba'sin faharamun alaiha raihatul jannah, di situ tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawakan oleh ajaran baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mungkin kelebihnya selebihnya jawabannya kita mungkin dihutang. Tidak bertentangan dengan hadis. Nah, meskipun suaminya tadi tidak rajin sholat, bahkan sholatnya sering ditinggal, tapi itu tetap haram bagi seorang istri minta cerai, minta talak kepada suaminya, meskipun suaminya tidak, kecuali ada hal-hal yang keluar dari aturan syariat agama, baru di situ ada sebagian ulama yang membolehkan minta cerai terhadap. Adapun masalah suaminya kerjanya serabutan, terus suaminya juga ibadahnya ya biasa-biasa saja gitu kan, bahkan mendidik seorang istri ada gitu, tapi istri tersebut tidak sabar, tidak ridho dengan pekerjaan suaminya, itu maka haram minta cerai.
pada istri tersebut diharamkan untuk mencium aromanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk surga. Untuk mencium pun sudah diharamkan oleh Rasul. Kurang lebihnya seperti itu. Kembali lagi ke sabar, tidak ridho dengan Mic-nya, Ustaz. Mic-nya dibuka, Ustaz. Mic-nya. Mic-nya Ustaz tertutup, Ustaz. Mic-nya, mic. Mute. oh iya, mic-nya ya. Ya. Tertutup lagi. Sudah. Ya, tadi. Nah, jadi tadi saling ridho. Nah, ridho itu sepanjang istrinya meskipun suaminya istrinya ridho, tetap tidak boleh itu kan meminta cerai. Meskipun itu ridho itu di situ kan kadang-kadang ridho itu menurut istrinya ridho, tapi tidak ridho gitu kan. Kita nggak tahu perasaan istri. Dijalani dengan sabar gitu kan. Padahal di dalamnya tidak ridho. Hanya sekedar lisan ridhonya. Tentang istri. Seperti itu. Selebihnya mungkin Kak Abi Sugani silakan. Yang lebih sepuh. Masih ada. Oke. Ustaz. Masih ada pertanyaan tuh kayaknya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Doko. Ustadz, bagaimana cara menasehati istri yang keras kepala? Mic-nya Ustaz buka lagi, Ustaz. Bagaimana cara menasehati istri yang keras kepala? Mic-nya Ustaz dibuka lagi, Ustaz. Ya, sudah. Jadi, menasihati yang istri yang keras kepala. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam punya istri yang gitu tidak iman kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini sekarang kisah ya. Saya jawab dengan kisah perjalanan yang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jangankan istrinya, anaknya juga Kan'an kan tidak iman kepada beliau. Bahkan tidak percaya dengan keagungan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi tetap Nabi Nuh itu terus berdoa kepada Allah. Terus berdoa, kata Nabi Nuh, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga di kemudian hari Allah memberikan ketenangan atau dalam hati, kelemahan dalam hati, leles bahasa kita, lemah lembut gitu kan. Tetap persoalannya adalah saya terus untuk mendoakan istri kita. Jangan sampai dicerai, apalagi luar biasa nih kan cerai punya istri ya. Nah, keras kepala itu kan bagian daripada karakter. Sehingga kalau istri itu kan kalau kita pecahkan sekaligus maka bagaikan kaca. Susah untuk kembali lagi ya. Almar'atu kalmir'ah, perempuan itu bagaikan kaca. Sehingga kalau kita menasehati kepada istri itu pelan-pelan. Kepada perempuan itu pelan-pelan. Bagaimana? Menasehkan dengan tadi seperti kisah Nabi Allah Nuh, kisahnya itu semaksimal mungkin bahasanya itu dikemas cantik kepada istri-istri kita. Misalkan ada salah satu masalah yang gede, kita kecilkan, jangan tambah besar. Ada masalah kecil kita selesaikan, jangan jadi gede. Nabi Nuh kan, istrinya keras kepala sama Nabi Nuh, tidak iman kepada Nabi Nuh. Anaknya juga sama. Tapi Nabi Nuh terus untuk berdoa, asallahu ayatana bin jami'a, ya Allah, tolong berikanlah
ketenangan kepadaku, kelembutan hati kepada istriku dan kepada anak-anakku. Jadi kalau istri nggak soleh, nggak solehah, kitanya juga harus soleh itu kan. Seperti Nabi Allah Muhammad alaihissalam, kenapa beliau istri-istrinya solehah gitu kan? Karena beliau juga soleh, dan para nabi dan rasul itu kan. Nah, belum tentu seorang suaminya soleh, istrinya itu solehah juga. Seperti tadi Nabi Allah Nuh alaihissalam, istrinya tidak solehah, gitu kan. Yang penting PR kita atau persoalan kita terus untuk berdoa kepada Allah, diberikan ketenangan, kesabaran kepada kita, dan diberikan kelemah lembut di dalam hati orang-orang perempuan, ada istri kita ya kan. Terus untuk berdoa. Seperti itulah kita. Jadi kesimpulannya, jawaban dari saya, semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat, jangan pakai kekerasan. Karena perempuan itu bagaikan kaca, almar'at itu kalmir'ah, perempuan bagaikan kaca. Kalau kita memberikan nasihat kepada istri, maka pelan-pelan. Karena kalau kita sakit sekaligus bagaikan kaca, sudah pecah susah untuk kembali lagi gitu. Seperti itulah kurang lebihnya, kembali ke MC. Oke, baik. Itu untuk pertanyaan Pak. Untuk jawaban dari pertanyaan Pak Trihandoko, semoga bisa diterima. Dan yang kedua, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana lafaz sholawat yang sahih yang bisa kita amalkan sehari-hari? Itu. Sholawat. Terkait dengan sholawat, sebagian ulama atau jumhur ulama, salah satunya adalah ulama yang masih ada, ya. Ulama yang masih ada adalah Maulana Al-Habib Lutfi Pekalongan. Beliau itu seorang luar biasa. Salah satu ulama yang mendawamkan sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu yang bunyinya adalah Sallallahu ala Muhammad. Sehingga ada lagunya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kalimat sholawat beda-beda namanya. Ada sholawat Jibril, sholawat Tafrijiyah, sholawat Kamila, sholawat Mukhotob, sholawat Adri, kemudian sholawat Simtuduror, sholawat Haddad, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengamalkan sholawat? Biar kita, mungkin Bapak ini yang bertanya ya ingin mendawamkan sholawat, mungkin seperti itu Pak ya. Ingin mengamalkan sholawat. Nah, sholawat itu ada sebagian ulama meskipun tidak punya guru khusus, insya Allah jadi iksir sholawat itu. Artinya dapat pahala sholawat. Nah, kenapa tidak punya guru khusus juga? Karena gurunya bacaan sholawat itu langsung dari baginda Sayyidina Muhammad SAW. Saya katakan sekali lagi, mengamalkan sholawat apa saja. Sholawat apa saja. Tapi kalau kita bukan turunan Nabi, bukan zuriatnya Rasul, jangan berani-berani untuk mengamalkan sholawat Simtuduror, terkecuali sudah ada ijazah khusus kepada beliau. Tapi kalau selain sholawat Simtuduror, silakan misalkan sholawat sholawat Jibril, sholawat sholawat Badar, sholawat Syekh Abdul Qadir, kan banyak ya. Salat Tafrijiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Salawat munjiat itu kan silahkan diamalkan. Maka saya memberikan ijazah, silahkan mengamalkan sholawat dari berbagai manapun. Tapi kalau bisa mah datang ke seorang kiai, seorang ustadz, minta amalan sholawat. Itu jauh lebih utama ketimbang kita dengar di YouTube, dengar di Facebook, baca buku. Itu kan kalau kita secara ini memang banyak bentuk bacaan sholawat di berbagai kutub-kutub para ulama banyak. Cuman yang lebih utama
silakan datang ke seorang ustadz, seorang alim, seorang kiai, minta wiridan atau amalan sholawat biar kita dawamkan. Nah itu beda, rasanya beda Pak Bu. Karena ada iksir di dalam sholawat itu. Insya Allah rasanya beda. Berbeda dengan YouTube kita amalkan, kita wirid setiap malam misalkan, beda. Karena ada sinaran pancaran sholawat. Itulah yang dikatakan dengan iksir di dalam hati kita. Iksir itu apa? Bagaikan emas permata yang tidak ada bandingnya. Mahal iksir sholawat itu Pak. Jadi sekali lagi, tidak masalah mendawamkan sholawat yang meskipun tidak punya guru khusus. Kenapa? Karena gurunya sholawat itu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholawat Jibril, Shallallahu Alaihi Muhammad. Mau sholawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali afat dan seterusnya. Mau sholawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilah tawassalim selamat tamat silahkan. Mau sholawat adrik atau sholawat mukhatab, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biadi qalafilati adrik dan seterusnya. Mau sholawat yang lainnya silahkan. Yang lebih utama punya guru. Ya, punya guru. Kita minta wiridan sholat kepada guru, kepada ustaz, minta sholawat gitu kan. Tapi saya sendiri mendawamkan 2 sholawat. Yang pertama sholawat Jibril, yang kedua sholawat mukhatab. Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa dikatakan sholawat Jibril? Karena sholawat Jibril itu pertama kali yang dibaca oleh malaikat Jibril. Sehingga dikatakan sholawat Jibril. Bunyinya tadi sallallahu alaihi Muhammad. Dan sholawat Jibril ini dijadikan mas kawinnya Nabi Adam ketika melamar Siti Hawa. Jadi mas kawinnya sholawat Pak Bu. Jadi kalau kita punya anak perempuan, jangan dibikin sulit. Sudah mas kawinnya sholawat nggak masalah. Bahkan dari rukun nikah itu nggak ada mas kawin, nggak ada. Ya cuman hanya sekedar apa ya bahasanya, kata Rasul itu bentuk ya, bentuk rasa kadede kalau bahasa Sunda itu kan. Ya rukun nikah itu ada 5. Dari salah satu yang 5 itu tidak ada mas kawin sholawat. Dan rukun nikah itu apa? Pengantin perempuan, pengantin laki-laki, saksi, wali, dan ijab qabul. Itu rukun nikah. Adakah mas kawin? Tidak ada. Mahar itu tidak ada. Oleh karenanya, jadi kalau kita punya anak perempuan, jangan dibikin sulit. Kalau ada yang melamar, jangan bikin sulit. Udah mas kawinnya sholawat, bahkan surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, gitu kan. Surat Al-Baqarah, bahkan 30 juz gitu, nggak masalah. Nah, itulah kembali lagi tadi ke sholawat. Insya Allah mendawamkan sholawat apapun akan menjadi iksir, tidak apa-apa, silahkan dawamkan sholawat. Cuman yang lebih khusus lagi, yang lebih utama lagi, mendawamkan sholawat harus punya guru khusus. Kenapa? Karena biar kita rasanya beda, mempunyai iksir di dalam hati kita itu. Karena harapan kita dawamkan sholawat itu ingin merasakan iksir dalam hati, sehingga kita bisa merasakan dari manisnya bacaan sholawat itu. Dan selebihnya kalau di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Kembali ke MJ. Oke, baik. Karena tadi sudah ada 3 pertanyaan. Pertama dari Pak Sugandi, yang kedua dari Pak Trihandoko, yang ketiga dari Ibu Sari. Soal sholawat, yang kedua tentang menasihati istri yang keras kepala. Sebetulnya masih banyak pertanyaan. Pending aja Ustaz. Oke, baik. Banyak pertanyaannya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas, karena mengingat waktu sudah hampir menginjak jam 7, mungkin yang akan berangkat kerja dan mungkin yang santri LTQ akan mulai, dan mungkin ibu-ibu sekalian mau mempersiapkan yang ada di rumah. Dari itu mari kita tutup dengan membaca doa yang insya Allah dibawakan oleh Haji. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kajian ini pagi hari ini penuh berkah, ya, bermanfaat. Ya, selebihnya hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Ya,
Kurang lebihnya mungkin para bapak, para ibu juga yang lebih tahu ya dengan perjalanan rumah tangga, kemudian ilmu-ilmu yang didapatkan itu jauh lebih alim daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan min hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal quwwah wa babal rizq wa babal salamah wa babal jannah. Allahumma inna natawassalu wa najib bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu wa najib bi sayyidina Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahu al-aziz. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam ya arhamar rahimin. Allahumma sallallahu fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal walada waladas solihin ولد المقبولين الدعاء للمقبولين المنبي والمرسلين والحافظين للقرآن والحافظين للقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي طلب حيلة أدركني يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وادخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah memberikan kita istiqomah untuk menjalankannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan karena sesungguhnya kebenaran hanya dari Allah dan kesalahan membaca hak kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Izin Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Gimana saja?